Jangan ikut kelas kripto ini, membongkar strategi manipulatif di baliknya. Bayangkan kalian lagi scroll TikTok atau Instagram, lalu tiba-tiba muncul iklan. Ayo join kelas kripto sekarang. Hanya dengan modal 500.000, kalian bisa belajar cara meraih profit jutaan tiap minggu. Lalu dibumbui testimoni orang-orang yang bilang, dulu saya cuma karyawan biasa, namun sekarang penghasilan saya 5 kali lipat gara-gara ikut kelas ini. Dan bukan cuma satu atau dua akun, fenomena ini sekarang meledak di mana-mana. Mulai dari influencer, trader, sampai mentor dadakan. Semua berlomba bikin kelas kripto. Ada yang formatnya webinar, private group, bahkan paket eksklusif 3 hari intensif. Tapi, di balik semua janji manis itu, belakangan ini muncul gelombang cerita orang-orang yang merasa tertipu. Ada yang bilang rugi ratusan ribu, bahkan ada yang rugi puluhan hingga ratusan juta. Pertanyaannya sekarang, apakah kelas kripto ini memang scam? Atau justru masalahnya ada di cara kita melihat dan memahaminya? So, kita akan bongkar fenomena ini dari akar masalahnya, tanpa FOMO, tanpa benci buta, dan tanpa jargon rumit. Karena di dunia ini, pengetahuan adalah investasi terbaik, dan kita nggak mau main di kolam yang dalam kalau belum bisa berenang. Oke, sebelum kita ngomongin kelas kripto itu scam atau enggak, kita harus ngerti dulu, kripto itu apa. Jadi, secara sederhana, kripto atau cryptocurrency adalah mata uang digital yang nggak dikontrol oleh bank atau pemerintah manapun. Semua transaksinya dicatat di teknologi bernama blockchain, ibarat buku besar digital yang bisa dilihat semua orang, tapi nggak bisa diubah seenaknya. Analogi gampangnya gini, bayangkan kalian punya papan tulis besar di tengah kota. Semua orang boleh nulis transaksi di situ, tapi sekali sudah ditulis, nggak ada yang bisa dihapus atau diganti. Itulah blockchain. Transparan, aman, tapi nggak bisa diatur satu pihak saja. Nah, untuk sejarah singkatnya, pada tahun 2009, kripto pertama lahir, yaitu Bitcoin, yang diciptakan oleh sosok misterius bernama Satoshi Nakamoto. Tujuannya simpel, yaitu bikin sistem keuangan alternatif yang bebas dari kendali pemerintah dan bank. Awalnya, satu Bitcoin cuma bernilai beberapa sen. Tapi di tahun-tahun berikutnya, nilainya pernah meroket hingga ratusan juta rupiah per koin. Inilah yang bikin banyak orang tergoda, karena mereka dengar cerita orang yang jadi miliarder gara-gara Bitcoin. Lalu seiring waktu, lahirlah ribuan kripto lain seperti Ethereum, Binance Coin, Solana, sampai koin-koin lucu kayak Dogecoin. Sebagian punya teknologi dan tujuan jelas, tapi sebagian lagi cuma ikut tren dan berakhir mati pelan-pelan. Banyak influencer dan kreator pamer profit besar di media sosial. Lalu ditambah cerita sukses instan, beli koin kecil, harga meledak, langsung jadi miliarder muda. Fenomena ini bikin kripto bukan cuma teknologi, tapi jadi budaya FOMO. Semua orang takut ketinggalan kereta. Kalimatnya selalu sama, kalau enggak masuk sekarang, nanti nyesel. Dan disinilah pintu masuk untuk berbagai pihak, baik yang tulus ingin mengedukasi, maupun yang cuman ingin memanfaatkan antusiasme orang untuk keuntungan pribadi. Intinya, kripto bukan cuma uang internet yang harganya naik turun liar. Ini adalah ekosistem baru yang menggabungkan teknologi, keuangan, dan hype publik. Ini adalah poin yang sering sekali bikin panas di media sosial, karena nggak semua kelas kripto itu scam. Ada yang memang dibangun oleh praktisi berpengalaman, punya kurikulum jelas, transparan soal risiko, dan fokus mengajarkan kalian cara memahami industri ini secara matang. Tapi, kalau ada yang menjanjikan cuan instan tanpa risiko, itu udah bisa jadi tanda bahaya. Kalian harus tahu cara membedakan antara edukasi yang beneran ingin membangun skill, dengan jualan yang cuman ingin memanfaatkan hype dan FOMO kalian. Selain itu, kita juga harus paham dan bisa bedain antara ditipu dengan yang memang nggak sesuai ekspektasi. Dua hal ini sama-sama bikin orang kecewa, tapi akarnya berbeda jauh. Dan kalau kita bisa memisahkan keduanya, kita bakal lebih objektif dalam menilai sebuah kelas kripto. Yang pertama, ditipu. Yang berarti ada niat menyesatkan dari awal. Dalam konteks kelas kripto, ini bisa berarti pengajarnya memang sengaja memberikan informasi palsu, memalsukan bukti profit, atau menjual strategi yang dia tahu 100% tidak akan bekerja hanya untuk menguras uang peserta. Ini penipuan murni dan jelas salah dari segala sisi. Di sini, korban benar-benar tidak punya kendali karena dari awal sudah dimasukkan ke jalur yang salah. Kedua,
tidak sesuai ekspektasi. Nah, ini lebih tricky. Kasusnya bisa saja terjadi karena masalah komunikasi, kurangnya pemahaman peserta, atau ekspektasi pribadi yang terlalu tinggi. Misalnya, pengajar sebenarnya tidak menjanjikan profit instan, tapi cara promosi dan framing kata-katanya membuat peserta membayangkan hasil yang cepat. Atau sebaliknya, peserta hanya mendengar bagian bisa profit tanpa benar-benar menyerap bagian butuh waktu dan latihan. Akhirnya, ketika kenyataan tidak seperti bayangan, kekecewaan pun muncul. Biar lebih gampang, kita pakai analogi gym. Bayangkan kalian beli membership gym selama setahun. Kalian udah bayar mahal dan berharap tubuh langsung ideal. Tapi, setelah setahun, ternyata badan masih sama atau bahkan naik beratnya. Nah, apakah ini berarti gymnya menipu? Belum tentu. Kalau ternyata kalian yang jarang latihan, makan sembarangan, dan nggak mengikuti arahan pelatih, maka hasilnya memang tidak akan terlihat. Artinya, bukan gymnya yang salah, melainkan ada faktor perilaku dan konsistensi dari kalian juga yang berpengaruh. Tapi masalahnya, di kelas kripto, garis antara ditipu dan nggak sesuai ekspektasi sering kabur. Kenapa? Karena promosinya sering overpromise, sehingga peserta merasa ini pasti works tanpa paham effort dan risiko yang harus dihadapi. Lalu saat hasilnya tidak muncul, rasa kecewa yang seharusnya diarahkan ke ekspektasi pribadi malah dilabeli sebagai penipuan. Ini penting banget buat dipahami, karena kalau semua hal yang tidak sesuai ekspektasi langsung disebut penipuan, kita akan kehilangan kemampuan untuk melihat akar masalah yang sebenarnya. Padahal, kalau akar masalahnya adalah ekspektasi yang tidak realistis, solusinya adalah edukasi yang lebih jujur dan komunikasi yang lebih jelas. Bukan sekadar memburu pihak yang dianggap salah. Karena pada akhirnya, membedakan keduanya bukan untuk membela penyelenggara kelas yang nakal, tapi untuk menjaga kewarasan kita sebagai peserta. Kalau memang ada unsur penipuan murni, itu harus diungkap dan dilawan. Tapi kalau masalahnya ada di ekspektasi, berarti kita bisa belajar untuk lebih kritis sebelum membeli, terutama di dunia yang hype-nya seperti kripto, di mana janji manis sering terdengar lebih keras daripada realitas pahitnya. Pernah nggak kalian merasa seperti ini? Kalian udah keluar uang buat ikut kelas kripto, udah belajar semua materinya, tapi kok hasilnya nggak sesuai harapan. Bahkan bukannya untung, malah nyangkut. Fenomena ini sebenarnya sering banget terjadi. Dan kalau mau jujur, sebagian besar masalahnya bukan cuma di materi atau kelasnya, tapi di ekspektasi dan mindset peserta itu sendiri. Ada beberapa kesalahan umum yang bikin banyak orang akhirnya merasa rugi, atau bahkan menuduh kelasnya scam, padahal akar masalahnya ada di mereka sendiri. Langsung saja yang pertama, ekspektasi yang enggak realistis. Banyak orang datang ke kelas kripto dengan mindset, saya mau cepat kaya, dalam hitungan minggu udah bisa balik modal, bahkan cuan berkali lipat. Ini masalah besar. Karena dunia investasi, apalagi kripto yang volatilitasnya gila-gilaan, nggak pernah bekerja seperti itu. Ibaratnya kalian baru pertama kali belajar berenang, tapi langsung loncat ke laut lepas tanpa pelampung. Berharap bisa sampai ke pulau seberang dalam satu kali renang. Ya, hasilnya sudah bisa ditebak. Kalian akan tenggelam sebelum sampai. Kedua, nggak paham risiko. Banyak yang mengira kripto itu semacam cheat code buat kaya. Mereka lihat cerita orang yang beli token nggak jelas dan tiba-tiba jadi miliarder semalam, lalu mulai berpikir, saya juga bisa begitu. Padahal yang nggak kelihatan adalah 99% orang lain di kasus itu justru nyangkut. Karena risiko di kripto itu nyata. Harga bisa anjlok puluhan persen hanya dalam hitungan jam, proyek bisa tiba-tiba bangkrut, atau koinnya hilang likuiditas. Kalau kalian nggak ngerti mekanisme ini, kalian bukan sedang berinvestasi, tapi kalian sedang berjudi. Ketiga, ikut tren tanpa riset. Ini klasik. Banyak yang join kelas atau masuk ke project kripto cuman karena temannya ikutan atau influencer ini bilang cuan. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan belajar dari orang lain, tapi masalahnya kalau kalian nggak riset sendiri, kalian cuma numpang optimisme orang lain tanpa ngerti kenapa mereka optimis. Akibatnya, ketika harga mulai jatuh, kalian panik, bingung harus apa, dan akhirnya nyalahin pihak lain. Keempat, miskomunikasi tentang kelas itu sendiri. Banyak orang berpikir, kalau mereka bayar kelas, berarti mereka bayar untuk jaminan untung. Ini keliru total. Bayar kelas itu artinya kalian bayar untuk akses ke pengetahuan, strategi, dan pengalaman orang lain, bukan untuk garansi profit. Sama seperti bayar kursus bahasa Inggris.
Bayar kursus nggak otomatis bikin kalian lancar ngomong dalam seminggu, apalagi tanpa latihan. Tapi, entah kenapa, di dunia investasi, banyak yang mikir bayar kelas sama dengan beli tiket menuju kekayaan instan. Dan kalau 4 kesalahan ini digabung, hasilnya bisa fatal. Kalian masuk kelas dengan harapan setinggi langit, tanpa bekal pengetahuan dasar, ikut-ikutan tren, dan salah mengira fungsi kelas itu sendiri. Begitu hasilnya nggak sesuai mimpi, langsung cap kelasnya scam. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kalian menginjak gas penuh di jalan yang belum kalian kenali, tanpa rem, tanpa GPS, dan berharap sampai ke tujuan dengan selamat. Kalau tadi kita bahas kesalahan dari sisi peserta, sekarang giliran kita ngomongin sisi yang nggak kalah penting, yaitu kesalahan dari pihak pengajar atau penyelenggara kelas kripto itu sendiri. Karena kalau kita mau objektif, fenomena kelas kripto yang kontroversial ini seringkali bukan cuma masalah ekspektasi peserta, tapi juga cara pengajarnya membangun ekspektasi itu sejak awal. Ada beberapa kesalahan yang sering terjadi, dan kalau kita bongkar satu-satu, ini akan terlihat jelas kenapa banyak peserta akhirnya merasa rugi. Langsung saja kesalahan pertama yaitu overpromising, under-delivering. Ini adalah penyakit kronis di banyak kelas, apalagi yang temanya investasi. Mereka membangun narasi bombastis seperti modal segini bisa jadi sekian dalam waktu sekian bulan, atau dengan banyaknya alumni mereka yang cuan ribuan persen. Masalahnya, narasi ini memang memancing minat, tapi di saat yang sama menciptakan ekspektasi berlebihan yang hampir mustahil dipenuhi semua peserta. Hasilnya, begitu realita nggak sesuai brosur, peserta kecewa dan trust hancur. Kesalahan yang kedua, sudah jualan hype, bukan lagi untuk edukasi. Beberapa pengajar terlalu fokus bikin peserta termotivasi untuk masuk ke dunia kripto tanpa benar-benar membekali mereka dengan pemahaman risiko, strategi manajemen modal, atau mindset jangka panjang. Ibarat ngajak orang naik roller coaster tapi cuman bilang, seru banget, ayo coba naik aja. Tanpa ngasih tahu bahwa perjalanan itu bisa bikin mual, pusing, atau bahkan bikin kapok. Risikonya jarang disampaikan secara tegas sehingga peserta punya gambaran yang bias, seolah-olah semua orang yang ikut kelas akan sukses. Kesalahan ketiga, materi yang dangkal atau outdated. Banyak kelas yang secara kualitas materinya tipis, mereka hanya mengajarkan hal-hal dasar yang sebenarnya bisa saja ditemukan gratis di YouTube atau blog. Tapi dikemas sedemikian seolah itu rahasia berharga. Entah itu dengan banyaknya testimoni, grafis mewah, atau kata-kata motivasi. Padahal itu minim pembahasan teknis yang mendalam. Mereka lebih sibuk nyiapin strategi marketing ketimbang nyiapin kurikulum yang solid. Akhirnya, peserta merasa cuma ikut seminar motivasi, bukan kelas yang benar-benar mempersenjatai mereka untuk survive di dunia kripto. Kesalahan keempat, tidak transparan soal batas kemampuan kelas. Ini penting banget, tapi sering diabaikan. Tidak semua hal di dunia kripto bisa diajarkan atau dijamin berhasil. Namun, banyak pengajar yang nggak mau blak-blakan bilang bahwa materi ini punya batas efektivitas dan hasil akhirnya tetap tergantung keputusan dan disiplin kalian. Karena mereka takut kalau ngomong jujur, calon peserta nggak jadi daftar. Padahal, justru dengan keterbukaan seperti itu, kepercayaan jangka panjang bisa terbentuk. Kesalahan kelima, mengabaikan follow-up dan pembinaan lanjutan. Banyak kelas yang konsepnya sekali datang, lalu selesai. Begitu peserta keluar dari Zoom atau ruangan, selesai sudah hubungan. Makanya banyak peserta merasa dibiarkan setelah kelas selesai. Mereka mungkin punya pertanyaan atau butuh bimbingan saat mulai praktik, tapi pengajarnya sudah hilang. Grup komunitasnya mati suri. Akibatnya, peserta mencoba sendiri, salah langkah, lalu rugi. Padahal, dunia kripto itu dinamis, dan apa yang berlaku minggu ini bisa saja sudah basi minggu depan. Peserta yang nggak dibimbing lagi akan mudah tersesat. Kalau pengajar benar-benar peduli, mereka seharusnya punya sistem lanjutan, entah itu grup diskusi aktif, update berkala, atau sesi Q&A rutin. Kesalahan-kesalahan inilah yang membuat banyak kelas kripto jadi seperti jualan mimpi, bukan jual solusi. Dan ironisnya, saat peserta kecewa, yang rugi bukan cuma peserta itu sendiri, tapi juga nama baik industri edukasi kripto secara keseluruhan. Karena setiap kali ada satu kasus kelas yang gagal memenuhi ekspektasi, efeknya bisa menyebar. Orang jadi skeptis, calon peserta di masa depan jadi takut, dan stigma kelas kripto sama dengan scam makin menguat. Kalau kedua sisi ini,
Antara peserta yang naif dan pengajar yang overpromising ketemu dalam satu kelas, hasilnya bisa dibilang resep sempurna untuk drama. Peserta merasa ditipu, pengajar merasa difitnah, dan media sosial jadi ring tinju untuk saling menyalahkan. Sekarang, kalau kita tarik napas sebentar dan berpikir jernih, sebenarnya ada banyak pelajaran yang bisa kalian ambil sebelum memutuskan untuk ikut kelas kripto. Tapi masalahnya, kebanyakan orang baru mulai berpikir setelah uangnya keluar, bukan sebelumnya. Jadi langsung saja pelajaran yang pertama yaitu lakukan riset independen. Kalian jangan cuma mengandalkan kata orang, apalagi karena teman atau influencer bilang ini kelas paling legit. Cari tahu sendiri tentang dunia kripto, cara kerjanya, risikonya, dan juga reputasi orang yang mengajar. Kalian boleh saja mencari atau menerima saran dari orang lain, tapi keputusan akhir tetap menjadi tanggung jawab kalian sendiri. Karena pada akhirnya, uang kalian yang dipertaruhkan, bukan uang mereka. Pelajaran kedua, pahami bahwa kripto itu high risk, high reward. Artinya, potensi untungnya memang besar, tapi potensi ruginya juga bisa sama besarnya. Kalau kalian masuk dengan mental pasti untung, berarti kalian belum siap untuk main di sini. Sama saja kayak orang mau naik roller coaster tapi minta jalurnya lurus dan aman. Tentu itu bukan roller coaster namanya. Pelajaran ketiga, bedakan antara belajar dan langsung untung. Banyak orang mengira setelah ikut kelas, besoknya saldo akun trading mereka langsung meledak. Padahal, belajar itu baru bekal. Hasilnya baru kelihatan kalau kalian praktek, trial, error, dan tetap terus mengasah kemampuan. Jadi, kelas hanyalah pintu masuk, bukan jaminan sukses. Pelajaran keempat, jangan invest uang kebutuhan pokok. Kalau uang itu adalah untuk bayar sewa, makan bulan ini, atau sekolah anak, jangan dulu kalian sentuh untuk investasi berisiko tinggi seperti kripto. Karena kalau hilang, dampaknya bukan cuma ke saldo, tapi ke hidup kalian sehari-hari. Sebelum kalian benar-benar ingin masuk ke dunia ini, seharusnya kalian juga sudah tahu bahwa sistem finansial kalian siap untuk menghadapi risikonya. Pelajaran terakhir, cek track record mentor atau instruktur kalian. Apakah mereka benar-benar praktisi yang terjun di dunia kripto, atau cuma jual mimpi dari hasil screenshot profit yang entah dari mana? Lihat rekam jejaknya, proyek yang pernah mereka jalankan, dan apakah mereka juga transparan soal kegagalan, bukan cuma sekadar cerita suksesnya. Kalau semua ini kalian pahami dulu, kemungkinan besar kalian bisa menghindari kecewa. Entah itu karena merasa ditipu, atau cuman karena ekspektasi yang terlalu tinggi. Sekarang, setelah kita membedah semua masalahnya, mari kita bicara solusi. Karena percuma kalau kita cuma mengkritik, tapi nggak kasih jalan keluar. Dan yang perlu dicatat, solusi ini bukan cuma untuk peserta, tapi juga untuk para penyelenggara kelas kripto. Kita mulai dari solusi dan saran buat peserta. Hal pertama yang harus kalian tingkatkan adalah literasi finansial. Karena dunia kripto itu kompleks dan tanpa bekal pengetahuan dasar keuangan, kalian akan gampang terombang-ambing sama tren atau kata-kata manis orang. Jangan cuma belajar dari satu sumber, ambil waktu untuk membaca buku, nonton video edukasi, dengar podcast, atau bahkan ikut forum diskusi. Dan yang paling penting, jangan FOMO. Kalau ada yang bilang, kesempatan cuma hari ini. Ingat, kesempatan yang beneran bagus biasanya nggak datang sambil mengancam waktu. Dan buat para penyelenggara, kalau kalian memang niat membangun industri ini, mulailah dengan transparansi. Jujur soal risiko, jujur soal potensi rugi, dan jangan hanya menjual cerita sukses. Pastikan kurikulumnya berbobot. Bukan sekadar materi copy-paste atau teori yang sudah basi di Google. Lalu bangunlah komunikasi yang jujur. Kalau targetnya belajar skill, bilang dari awal. Jangan membungkusnya seakan-akan peserta akan langsung kaya begitu kelas selesai. Kedua pihak juga perlu mendorong budaya baru, yaitu belajar untuk skill, bukan untuk janji cepat kaya. Karena kalau mindsetnya skill, kalian akan punya kemampuan yang bisa dipakai bertahun-tahun ke depan dan di berbagai situasi. Tapi kalau mindsetnya hanya kejar cuan instan, sekali gagal, habis sudah semua motivasi dan modal kalian. Pada akhirnya, industri kripto atau industri apapun akan berkembang sehat kalau ada rasa saling menghargai antara yang mengajar dan yang belajar. Dan itu semua dimulai dari kesadaran bahwa edukasi adalah investasi jangka panjang, bukan tiket lotre sekali jalan. So guys, intinya gini, kelas kripto itu bisa bermanfaat, bisa jadi jembatan untuk masuk ke dunia baru yang penuh peluang. Tapi,
Semua itu hanya akan berharga kalau kalian masuk dengan ekspektasi yang realistis dan riset pribadi yang matang. Jangan sampai semangat belajar kalian justru berubah jadi kekecewaan gara-gara percaya pada iming-iming instan. Yang paling berbahaya dari dunia ini adalah ketidaktahuan, keserakahan, dan FOMO yang mendorong orang masuk tanpa bekal pengetahuan. Dunia ini memang punya risiko besar, tapi risiko itu bisa diminimalkan kalau kita mau belajar. Jadi sebelum kalian taruh Rp1 pun di kripto, taruh dulu waktu dan tenaga kalian untuk belajar. Kenali apa yang kalian beli, pahami risikonya, latih mental untuk siap rugi sebelum berharap untung. Jangan hanya jadi penonton hype, dan jangan juga jadi korban euforia. Jadilah pemain yang paham aturan mainnya, karena di dunia kripto, yang bertahan bukan yang tercepat, tapi yang paling siap. Ingat, tujuan utama belajar kripto seharusnya adalah memahami teknologi dan potensinya, bukan cuma cari jalan pintas untuk kaya mendadak. Kalau kalian tertarik terjun ke dunia ini, fokuslah dulu ke literasi finansial. Pelajari teknologinya, bukan cuma harga di grafik. Karena yang bisa menimbulkan masalahnya bukan di kripto atau kelasnya saja, tapi di cara kita memandang proses belajar dan uang. Kalau mindset kita udah benar, kita akan melihat setiap pembelajaran sebagai investasi jangka panjang, bukan mesin uang yang langsung cetak profit di hari pertama. Dan kalau mindset itu udah tertanam, kalian nggak cuma akan bertahan di dunia kripto, tapi juga di semua aspek kehidupan finansial kalian. Saya Cuan Gen Z untuk Gen Z Education.